Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tentang bagaimana cara saya untuk mengatasi mesin Suzuki Katana yang overheat atau panas. Jadi sebagaimana yang saya ceritakan di perjalanan Bandung Solo, itu di tengah perjalanan terjadi overheat, artinya temperatur di dashboard itu melebihi dari setengah ya. Jadi hampir mencapai tanda merah, jadi kan sangat berbahaya. Saya khawatir kalau itu sampai overheat sampai parah nanti bisa merusak mesin. Nah, makanya ini saya coba atasi dulu dengan mengganti beberapa part maupun menservis. Nah, kali ini saya melakukan atau melepas radiator untuk saya bawa ke tukang servis radiator. Kemudian nanti juga akan melakukan penggantian water pump, kemudian termostat, dan juga nanti ditutup termostatnya juga saya ganti karena sudah kropos ternyata. Yang pertama-tama saya akan membuka atau melepas radiator. Langkah yang awal adalah kita lepas kipasnya dengan cara menggunakan kunci ring 10 untuk melepaskan 4 baut pada kipas. Yang pertama kita lepas dulu itu ya, plastik yang di radiator kita lepas, kemudian kita buka seperti ini, kemudian kita gunakan kunci ring 10 untuk melepas 4 baut yang mengikat kipas radiator. Memang tempatnya agak sempit, jadi kita harus pinter-pinter untuk menggunakan space yang sedikit ini. Jadi nanti pertama saya ke bawah tukang servis radiator, kemudian saya ganti water pump, kemudian saya pasang termostat, kemudian udah kita nanti coba temperaturnya bisa sembuh atau enggak overheatnya. Ini ada 4 baut ya yang mengikat kipas, panjang-panjang bautnya. Kita bisa lepas kipas dan juga penutupnya. Kemudian kita kuras air radiator. Kita buka tutupnya dulu, kemudian kita lepas tutup pengurasnya. Siapkan wadah di bawah supaya airnya tidak berjajaran kemana-mana. Kemudian kita lepas radiatornya, ada 4 baut. Nah, tapi sebelumnya kita lepas selangnya dulu dengan menggunakan obeng plus. Kita kendorkan dan kita lepas sekalian itunya, baut penguncinya, dan kita pindahkan klemnya itu di bagian luar supaya bisa melepas selangnya dengan mudah. Kita geser. Seperti ini baut penguncinya. Nah, ini kan bekasnya itu dia di lem silikon, jadi kita harus congkel dulu lem silikonnya atau sealernya supaya kita bisa menarik dengan mudah.
Sebenarnya saya tidak begitu suka ya dengan penggunaan silikon ini. Ini efeknya kan jadi tidak rapi pertama, yang kedua kalau kita melepas lagi kan agak susah ya. Kita harus dicongkel-congkel dulu supaya sealernya lepas. Nah, kita bisa gunakan congkelan yang bentuk L. Kalau pakai obeng nggak bisa ya, karena harus melingkar. Kita ini saya pakai ini ya, saya pakai obeng nggak bisa, terus kemudian tetap nggak bisa, tetap susah. Saya pakai yang congkelan yang bentuknya L. Nah, ini saya pakai yang L ya, jadi bisa melepas sealernya. Sudah berhasil. Ini terlihat banyak sealer bekasnya. Dan kita lepas juga yang bawah, caranya sama, kita gunakan congkelan yang bentuknya L buat melepas sealernya. Pertama kita buka klemnya dulu, sama seperti yang atas tadi. Ini mohon maaf ya teman-teman, ini durasinya panjang sekali, sekitar 1,5 jaman, supaya teman-teman yang mau bongkar sendiri ini bisa jadikan acuan. Meskipun mungkin apa yang saya lakukan ini tidak benar, bisa dikoreksi, tapi paling tidak bisa dijadikan jadikan contoh lah. Mobil tua ini ada aja masalahnya, kita harus pinter-pinter mengakalinya supaya ongkos perawatannya tidak terlalu mahal. Ini sama kayak yang atas tadi, kita pakai congkelan yang letter L, gunakan untuk melepas lem sealer. Setelah itu baru kita bisa congkel dengan obeng, dorong dengan obeng, atau kita putar-putar sedikit kemudian kita tarik selangnya, itu bisa. Nah, ini dengan congkelan sudah, kita tinggal tarik sambil putar. Nah, sudah berhasil, baik selang atas maupun selang bawah sudah kita lepas. Kemudian kita lepas 4 baut pengikat ya, pengikat radiator. Ini kita bersihkan dulu sealernya yang menempel supaya tidak menyumbat radiator. Dan kita lepas 4 bautnya. Ini juga kunci 10. Saya pakai kunci kutreknya dan kunci ring supaya gampang.
sudah terlepas. Kita balikin dulu bautnya supaya tidak hilang atau lupa, baut pengikat radiatornya. Inilah penampakannya. Ini memang radiatornya tidak bocor ya, tetapi saya curiga ini tersumbat. Nanti kita lihat setelah dibawa ke tukang radiator tersumbatnya seperti apa, nanti kita bisa buktikan. Itu airnya emang keruh ya di dalamnya. Nah, ini setelah dibawa ke tukang radiator, lihat teman-teman, ini banyak sekali yang tersumbat ya, pantesan dia mengalami overheat ya, karena aliran udaranya tidak banyak nanti yang ke radiator kalau kondisinya tersumbat seperti ini. Ini sudah jadi servisannya, cepat, ditunggu aja bisa, yaitu sekitar 1 jam sampai 2 jam ya, 2 jaman lah kurang lebih. Nah, ini yang tukang servisnya ini ya, caranya ini kan dipatri ya, yang atas ini kan dipatri, sama ini dipatri semua, jadi ini dipanasin dilepas, sama ini juga dipatri, jadi patriannya dilepas samping-samping sama sini, sehingga yang bagian atas ini terlepas, kemudian dikoroki ini satu demi satu, tiap-tiap kisi dikoroki. Nah, kemudian dipatri lagi sehingga tampak seperti ini. Ini dipilok ya, jadi tampak hitam lagi tanpa ada karatnya. Kemudian jangan lupa teman-teman, ini ya, kan kadang yang di bagian dalam ini kan ada yang penyok-penyok, yang sirip-siripnya penyok-penyok, ini dilurusin lagi dengan menggunakan kayu yang tipis supaya bisa tembus lagi ya. Jadi kan kalau penyok kan dia nutup aliran udara, sehingga yang penyok-penyok ini kita luruskan lagi sehingga semuanya itu tembus ya. Angin kalau berembus itu bisa tembus semua, nggak terhalang oleh sirip-sirip yang penyok. Ini juga udah dites sama tukangnya, tidak ada kebocoran. Dan ini kan awalnya pakai ini ya, pakai sealer, nih saya bersihkan. Saya nggak suka pakai sealer ya, nanti saya coba pakai stempet aja, nggak pakai sealer, coba nanti bocor atau enggak. Yang bawah juga nanti pakai stempet aja, nggak usah di sealer. Sini bekas-bekas sealernya udah saya bersihkan. Kemudian bagian atasnya seperti ini, kelihatannya karena gelap ya ini, kan saya bawa di luar. Nah, ini kemudian saya lepas, kita buka di penutup termostatnya seperti apa penampakannya. Ternyata ini agak berat ya teman-teman, sehingga saya harus pakai kunci sok yang dengan stang yang panjang. Kita lepas dulu sensor temperatur airnya atau sensor temperatur mesin supaya tidak menghalangi ketika nanti melepas selang bypassnya. Ini kalau ditarik susah, kita bisa gunakan obeng minus ya, kita congkel dengan obeng minus.
Kalau tarik susah ini lepasnya. Congkel bisa dengan obeng minus yang besar. Oke, lanjut kita lepas tutup termostatnya. Ini ternyata lumayan banyak karatnya, bautnya. Nanti sebelum kita pasang lagi, kita bersihkan pakai chain loop maupun kita kasih grease juga bisa, karena bautnya sudah kotor. Nah, ini udah saya buka. Nah, ternyata tidak ada termostatnya. Ini penampakannya. Mobil ini tidak ada termostat, tetapi tetap panas ya. Ya mungkin penyebabnya itu tadi, radiatornya banyak yang tersumbat. Kan seharusnya kalau termostat itu tidak dilepas seperti ini kan harusnya tidak panas banget ya, tidak overheat harusnya, tapi ternyata overheat juga. Tanpa termostat overheat. Nanti kita coba radiator dibersihkan, saya tambah termostat, nanti overheat enggak ya. Ini kita bilas melalui manifoldnya supaya membersihkan air yang ada di dalam. Nah, kemudian kita lepas selang bypassnya, itu posisinya di bawah termostat. Pertama kita lepas klemnya dulu, kita geser ke tengah, kemudian kita congkel dengan menggunakan kunci, dengan menggunakan obeng minus. Kita congkel pakai obeng minus yang besar. Yang kecil susah, yang besar sambil kita tarik-tarik gitu. Kita congkel sambil kita tarik. Hati-hati jangan sampai patah ya ini ya. Oke, berhasil. Ini kondisi colokan bypassnya. Nah, sekarang kita lepas. Tujuan saya adalah untuk mengganti water pump. Pertama kita ganjel dulu roda bagian belakang, baik depan maupun belakang. Kita masukkan gigi 5 yang paling tinggi. Nah, kita ganjel yang bagian belakang karena kalau kita lepas nanti itu akan bergerak ke belakang. Kita melepas puli crankshaftnya ya, puli yang bawah yang bagian poros engkol. Nah, ini menggunakan kunci 17. Ingat ya, tadi kita sudah masukkan gigi 5 sehingga yang menahan nanti adalah berat mobil. Nah, berhasil. Ini sudah berhasil. Lepas, kalian melepas brake untuk yang ke kompresor AC.
kemudian kita buka cover tutup timing beltnya. Nah, untuk mengganti water pump radiator kita harus membuka atau melepas timing belt juga ya, timing belt beserta puli-pulinya. Sudah kita lepas. Ini timing beltnya kondisinya ini habis saya ganti ya, kurang lebih ya sebulan yang lalu lah kurang lebih. Ini tadi dinetralkan lagi ya giginya atau transmisinya, persnelingnya kita netralkan, kemudian kita putar, kita topkan, bisa top 1 maupun top 4 sama aja, yang penting top saja. Nah, kebetulan yang saya lakukan ini adalah top 1. Nah, top 1 tandanya adalah seperti ini. Spi yang bawah atau tanda titik yang di bawah itu, titik yang di gigi timing belt itu harus segaris dengan tanda panah yang ada di cover timing beltnya. Kemudian yang di puli yang atas itu juga tandanya harus segaris dengan tanda panah yang ada di cover timing beltnya. Ini kebetulan saya topkan 1, kita lihat dari distributornya, kita buka top 1 berarti dia pas menyentuh di kabel nomor 1, yaitu di menghadap atas seperti ini, rotor dari distributor menghadap ke atas. Oke, ini sudah posisi top. Sekarang kita longgarkan dulu baut yang di puli noken as. Pertama kita longgarkan dulu untuk nanti supaya bisa melepas covernya. Kunci berapa ya, lupa lah. Kalau nggak 17, 19 kalau nggak salah ya, lupa saya. Nah, kita sama kayak tadi, kita masukkan gigi 5 untuk menahan putaran noken as atau putaran pulinya. Masukkan gigi transmisi 5 atau yang top speed, top gearnya. Kalau 4 ya 4, kalau 5 ya 5. Kita bisa buka bautnya. Oke, kalau udah ini kita kencangkan lagi ya. Kita kencang pakai tangan supaya nanti bisa membukanya. Jangan lupa dipaskan topnya lagi kalau tadi berubah, top yang bawah maupun yang atas, sesuaikan tandanya. Kemudian kita longgarkan tensioner timing belt, ada 2 baut ya, bisa dilepas saja dua-duanya, kemudian kita angkat tensionernya. Kita lepas. Nah, seperti ini bentuknya. Lalu kita bisa lepas timing beltnya. Ingat di timing belt ada tanda panah, itu adalah arah putarannya. Kemudian kita bisa dengan mudah melepas gigi atau puli di noken as atau camshaftnya.
Kita paskan lagi topnya, jangan sampai berubah. Sesuaikan tanda baik yang atas maupun yang bawah. Dan kita lepas lagi baut dari puli poros engkolnya atau yang bawah ini. Ingat ya, sesuaikan tanda dulu baru kita lepas. Nah, seperti ini. Nah, ternyata tanda titiknya itu ada di dua sisi ya. Jadi kalau misalkan kebalik tidak masalah ini kalau kebalik, karena tanda titiknya ada di kedua sisinya, ini dan ini, masing-masing sisi ada titiknya, tandanya. Jadi nggak masalah kalau kebalik. Ini ada ringnya, ada spay-nya. Cara melepaskan dipaskan spay ya untuk ringnya. Untuk bagian bawah selesai. Sekarang kita lepas cover timing belt-nya dengan melepas 4 baut. Oke, kita bisa tarik seperti ini ya. Masing-masing lubang baut ada karetnya ya untuk peredam. Nah, sekarang kita bisa melepas water pumpnya. Ini mereknya adalah GMB, berarti memang sudah tidak orinya ketika mobil ini ada di tangan saya. Kita bersihkan. Di sini ada 4 baut ya untuk water pump. Sebenarnya ada 5 tapi yang terpasang ini adalah 4. Nanti saya tambah lagi baut 1 biji untuk melengkapi baut dari water pump ini. Kita lepas keempat baut dari water pump. Ini ukuran bautnya baut 10, bukan baut ya, jadi ada 2 mur dan 2 baut. Yang sebelah kanan atas bawah ini adalah mur dua-duanya, kemudian sebelah kiri itu adalah baut. Nah, kita lihat bahwa bautnya sudah banyak yang karatan, nanti kita bersihkan dan kita sudah bisa lepas. Nah, ternyata bagian kipasnya juga sudah karatan ya. Ini mereknya GMB. Ini seperti ini. Kita bersihkan ya permukaannya dengan menggunakan cutter, obeng kecil. Kalau susah ya bisa menggunakan pahat kayu itu, baik yang di water pump maupun yang di bagian termostat. Nah, di bagian water pump juga sama, kita bisa gunakan cutter, obeng kecil, dan juga yang terakhir yang paling enak adalah menggunakan pahat ini paling enak. Dan kita bantu dengan, kalau saya punyanya water carburetor cleaner ya, jadi bekas-bekas dari packingnya itu bisa gampang terkelupas dengan menggunakan carburetor cleaner sedikit saja ya tadi. Ini kita bilas dengan memasukkan air sehingga tembus ke bawah ke saluran di water pumpnya. Nah, kita bilas sampai keluarnya itu airnya bening supaya tidak ada keruh-keruh lagi. Nah, kita bersihkan baut yang
baut tanam yang ada di water pump, yang buat dudukan water pump dengan menggunakan WD-40. Habis ini nanti kita bisa semprot lagi dengan chain loop atau oli, dan terakhir kita tambahi grease supaya bautnya enak ketika memasangnya dan tidak berkarat, sehingga kemungkinan untuk patah itu sedikit ya, supaya awet tidak mudah patah. Karena kalau patah ini repot ya, ini karena dia kan menempel di blok mesin ya, jadi kalau saya patah ini memang repot, ini ngetapnya repot. Ini kita kasih grease atau gemuk atau stamp pad di bagian ulirnya. Ini adalah di bagian baut tanamnya ya, ada dua ya, yang sebelah kanan atas bawah, yang sebelah kiri itu lubang untuk baut saja. Nah ini untuk lubang baut. Bautnya kita bersihkan, kita kasih stamp pad, kemudian kita masukkan dan keluarkan ke blok mesinnya, sehingga karat-karatnya itu hilang atau tidak bertambah karat ya, supaya tidak mudah patah. Ini kita masukkan, kemudian kita lepas lagi, kita kasih stamp pad atau grease lagi. Nah seperti ini memang sepele, tapi ini penting ya teman-teman, untuk menjaga keawetan komponen mesin kita, terutama untuk area yang merbaut. Karena kalau ini nanti macet itu susah bukanya, nanti kalau patah juga repot lagi. Nah ini adalah perawatan yang sepele, tapi ini menurut saya penting ya. Ini bersihkan, kasih stamp pad, kemudian kalau atau kasih oli juga boleh. Kemudian sebelum kita pasang water pump, ini kita kasih stamp pad juga ya, grease juga ya. Nah ini saya seperti yang saya katakan tadi, saya termasuk yang tidak suka menggunakan sealer untuk packing-packing seperti ini. Jadi saya masuk aliran yang kalau bisa tanpa sealer ya, kecuali terpaksa sekali. Jadi diusahakan tanpa sealer ya. Ini adalah aliran yang saya yang saya sukai lah gitu ya. Packingnya atau gasketnya juga dikasih stamp pad tanpa sealer juga, tanpa lem. Karena kalau pakai lem itu nanti kalau kita melepas tuh bersihnya susah ya. Kalau pakai stamp pad kan ketika kita lepas itu tidak kotor itunya, bekas-bekas packingnya tidak kotor, sehingga kita cepat mengganti dengan part baru tanpa harus lama dalam proses pembersihannya. Nah, kita kasih stamp pad lagi, jadi besinya kasih stamp pad, kemudian gasketnya kita kasih stamp pad, kemudian bagian pompanya juga kita kasih stamp pad ataupun grease. Ini saya pakai NPW mereknya, harganya 200-an, sudah saya bahas di video tentang cara kerja water pump. Ini kasih kita stamp pad. Nah kalau tanpa stamp pad ini aja tidak bocor ya, berarti kita sebenarnya tidak perlu menggunakan lem sealer ya, dengan syarat pembersihan dari permukaan tadi bersih ya, rata, benar-benar bersih dan rata, itu baru kita berhasil memasang tanpa sealer dan tidak bocor. Itu syaratnya adalah bekasnya itu yang tadi permukaannya itu bersih kemudian rata. Memang agak lama kalau awalnya itu sudah dilem, kalau kita bersihkan memang agak lama, butuh kesabaran dalam membersihkan. Kita pasang kedua mor dan dua bautnya. Nah ini saya kencangkan, kalau standarnya sih sebenarnya 1 kg meter, tetapi satu itu saya takut patah, sehingga akhirnya saya menggunakan 0,8 kg meter ya, karena saya kan bukan mekanik ya, jadi perasaan saya itu belum apa ya, perasaan dalam pengencangan itu saya belum bisa, jadi saya terpaksa menggunakan alat seperti ini. Mungkin kedepannya kalau udah sering mengira-ngira bahwa torsi 1 kg itu sekian tuh, nah itu baru bisa tanpa menggunakan kunci momen ya. Ini kunci momen namanya. Jadi saya pakai yang kurang lebih 0,8 kg meter. Karena kalau sampai patah terlalu kenceng ya repot ya, seperti yang saya bilang tadi.
Wah, nanti kalau ini sampai patah repot nih, nggak bisa masang sampai selesai, harus kita tap dulu. Atau kalau patah ya, bautnya patah ya harus kita bor kemudian kita tap lagi, dan itu makan waktu dan biaya. Nah, sehingga hati-hati, jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu kendor nanti bisa bocor juga. Ya harus pas, kira-kira 0,8 kg meter sampai 1 maksimal. Ini udah sesuai kencangannya, yaitu saya pakai 0,8 kg meter momennya. Kita bersihkan, kita cek lagi kencangannya. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, ini dilihatkan lebih enak ya, tanpa ada lem sealer yang belepotan, jadi terlihat lebih rapi. Sebenarnya ada 5 baut, yang satu belum terpasang. Kita cek apakah ada kebocoran di area water pump dengan mengasih air dari lubang termostat. Nah, ini kita cek apakah ada rembesan air. Makanya tadi kita bersihkan dulu ya, supaya kalau ada rembesan air itu kelihatan. Cek dan recek apakah ada kebocoran. Nah, ini setelah saya biarkan sehari, karena yang tadi itu sudah sore hingga ini adalah besok paginya. Saya lihat tidak ada rembesan air yang keluar dari area gasket water pumpnya. Ini kering, tidak ada rembesan satu tetes pun yang air, padahal tadi kan sudah diisi ya. Oke, berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan tidak ada kebocoran, sehingga kita bisa lakukan langkah perakitan selanjutnya. Selanjutnya adalah kita pasang cover yang bagian dalam, cover dari timing belt. Ini diikat dengan menggunakan 4 baut ukuran 10, 1, 2, 3, 4. Ada 4 baut yang ada karetnya. Kita pasang. Kita kencangkan secukupnya. Nah, kali ini saya sudah punya feel ya, punya perasaan seberapa kencang baut 10 itu harus dikencangkan. Itu saya sudah punya feeling karena tadi sudah mencoba dengan menggunakan kunci momen yang tadi ya, kunci torsi yang kecil tadi. Sama sekitar 0,8 lah pakainya, sampai 1 lah maksimal kilometer. Tapi ini saran saya nggak usah pakai kunci momen ya, pakai perasaan saja. Takutnya kalau pakai kunci momen nanti ukurannya salah, kita paksa muternya ukurannya, kan ada beberapa satuan ya, ada newton meter, ada kilogram meter, nanti kalau salah bisa fatal ya, karena bautnya bisa patah. Jadi bagian-bagian yang tidak penting, tidak begitu penting seperti cover ini ya, kita pakai perasaan saja. Nah, ini tadi kita sudah topkan ya bagian puli noken asnya, tinggal masukkan saja. Kita kasih grease supaya tidak mudah berkarat.
tinggal masukkan, dicek tandanya apakah ada di topnya. Baut pulinya juga kita kasih grease ini untuk perawatan supaya nanti tidak berkarat dan tidak selek atau tidak rusak ketika kita membongkar kembali. Kemudian untuk gigi yang di poros engkol juga kita pasang. Ingat itu tandanya harus nanti satu garis dengan tanda yang ada di cover timing belt yang sudah kita pasang tadi. Juga kita kasih stempel atau grease. Kita pasang timing beltnya, ingat yang ini ya, ada tanda panahnya, itu harus sesuai dengan putaran. Ini tandanya ya, tanda titik pada gigi harus segaris dengan yang di covernya, di top 1. Kita pasang ketika tandanya sudah pas. Kita pasang, oh ya, sebelumnya kita pasang ini dulu ya, tensionernya dulu. Ada 2 baut untuk tensionernya. Baut ukuran berapa ya, 12 kalau nggak salah ya, baut 12. Oh iya, tadi yang water pump kan kurang 1, jadi yang bawaannya itu ternyata belum terpasang. Ini saya tambahin lagi baut untuk water pump, sehingga di water pump itu sebenarnya ada 5 baut, sedangkan tadi waktu bongkar itu hanya ada 4. Kencangan secukupnya, cek dan recheck kembali. Oke, kita pasang tensionernya, jangan lupa dikasih stempel juga. Nah, ini perawatan yang harus diperhatikan meskipun sepele. Kita pasang dulu bautnya dengan menggunakan tangan dulu supaya kendor, sehingga kita bisa setting ini, bisa setting ke kendor, supaya kita bisa setting kendornya. Kemudian kita tarik ke kiri, mentok, sambil kita pasang bautnya. Jadi karena masih kendor, jadi kita bisa tarik ke kiri supaya tidak menekan timing belt nanti kalau kita pasang. Nah, kita tarik ke kiri dan kita kencangkan bautnya. Nah, ini sehingga dia posisi tensionernya itu adalah paling kiri atau paling kendor. Kemudian kita bisa pasang timing belt. Pasang bagian bawah dulu, baru kita pasangkan di atasnya. Nah, yang diutamakan adalah bagian yang kanan ya, karena yang bagian kanan ini kan yang bagian yang menarik, sebagai penggeraknya utamanya kan kanan ya, sedangkan bagian kiri kan hanya dia untuk tensioner, untuk perkencangan aja, sedangkan intinya itu adalah ada di bagian kanan. Makanya kita pasang sebelah kanan dulu, baru kita turutkan, baru melingkar ke sebelah kiri. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah pas, yakin benar, baru kita kendorkan itunya, penguncinya, kendorkan bautnya, tensioner, sehingga tensionernya ketekan ke kanan. Kita gerakkan sedikit searah jarum jam supaya kencang,
Ini posisi tensioner sudah menekan ke kanan ya, sudah menekan belt. Nah kita kencangan yang berapa tadi ya, kencangan yang bagian atas itu baut puli camshaft itu 5,6 kurang lebih 5,6 kg. Jadi yang untuk puli yang atas itu kekencangannya adalah ini tensioner dulu ya, tensioner dulu. Dengan perasaan juga nggak apa-apa sih ini untuk tensioner itu 2,4 kg. Jadi saya ulangi lagi tadi, awalnya kan kita kendorkan tensioner, kemudian ketika sudah pasang timing beltnya sudah terpasang, baru kita kendorkan tadi kita geser ke kiri pol, kemudian kita kencangkan. Begitu timing beltnya sudah terpasang, baru kita kendorkan sehingga tensioner menekan timing belt, kemudian kita kencangkan lagi. Nah ini posisinya seperti ini. Nah ingat tandanya harus tetap pada bagian topnya. Untuk memastikan kita putar top 1, top 4, top 1, top 4 berulang kali sehingga kita yakin bahwa topnya itu benar-benar pas, tandanya itu benar-benar segaris semua, baik top 1 maupun top 4. Ini top 4 ya posisinya. Top 4 berarti ini ada cokannya, ada tulisannya BB kalau nggak salah. Yang bawah juga tetap sama, baik top 1 maupun top 4. Yang bawah itu tetap bagian SP-nya atau titiknya itu tetap segaris dengan yang di covernya. Ini contohnya top 4 karena tadi distributornya kan mengarah ke kabel busi nomor 4. Nah, kita kalau belum yakin kita putar-putar lagi, harus dia kembali ke top 1 maupun top 4, tandanya harus pas masuknya. Nah, kita harus teliti ya, jangan sampai tergesa-gesa, karena kalau tergesa-gesa pengen cepat jadi, nanti kita tutup ternyata tidak pas, kan repot, kita tetap bongkar lagi. Jadi emang dalam bongkar pasang mesin itu suasana hati itu harus tenang ya, tidak boleh pengen cepat jadi, tidak boleh harus cepat-cepat jadi, kita harus tenang. Sehingga kalau tenang kan teliti ya. Nah kita kencangkan untuk baut puli camshaft yang atas. Puli yang atas itu adalah 5,6 sampai 6,4. Nah saya pakainya yang bawah ya, yang paling bawah, yaitu yang sekitar 5,6 kg. Ini adalah untuk puli yang atas, kekencangan bautnya. Nah untuk mengencangkan tekniknya sama kayak yang lepas tadi ya, kita masukkan gigi 4, gigi 5, gigi yang paling tinggi, kemudian kita ganjel rodanya. Kalau mengencangkan berarti kita ganjel di bagian depan. Nah untuk amannya ya ganjel semuanya aja selama kita reparasi ini, kita ganjel depan belakang ban. Kita kencangkan dengan kekencangan 5,6 kg. Nah sudah 5,6. ini ketemunya berapa ya, saya lupa sih. Sesuai dengan yang kita punya ya, yang mendekati 5,6. ini nggak tahu, lupa saya 5, berapa, 5,5 atau berapa ya, kelihatan ya, sorry ya. Yang puli atas 5,6, kemudian yang puli crankshaft itu sekitar 6,5. Kita cek dan cek kembali posisi topnya.
coba kita putar-putar, harapannya ini ya, yang timing belt itu di puli atas itu rata. Ini kan masih belum rata ya, jadi yang beltnya itu agak ke dalam sedikit, sehingga saya putar-putar lagi apakah dia bisa rata dengan sendirinya, rata dengan permukaan sisi dari puli yang atas tuh. Ini setelah saya putar-putar berkali-kali baru dia bisa rata sendiri sih ini. Dan kita kasih stempet bagian lubang untuk kipas, untuk baut kipas. Ini kan baru ya, jadi saya kasih stempet lagi. Nah, sebelum masang kipas kita pasang dulu tutupnya, tutup covernya. Jadi setelah ini baru kita bisa kencangkan puli yang bawah ya, puli yang di poros engkolnya. Kita tutup dulu covernya. Biasa kita kasih stempet. Ini adalah saya menganut aliran grease ya, aliran stempet bukan aliran silikon. Itu tadi enaknya kalau kita bongkar-bongkar kita tidak perlu bersih-bersih. Kalau pakai silikon nanti bersihkannya lama. Kita pasang bautnya kira-kira ada berapa sih? 6 kalau nggak salah. 6 atau 8 ya, lupa saya. 1, 2, 3, 4, 6 kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 6 baut. Kita kencangkan secukupnya, yang nggak usah terlalu kencang karena ini tidak begitu butuh kencangan ya, yang penting rapat aja, kencangan standar aja sesuai perasaan. Oke, kita lihat lagi kira-kira ada yang kurang atau enggak. Kalau enggak, kita bisa pasang puli yang bawah, puli untuk AC maupun untuk water pump, kemudian kita kencangkan. Pertama untuk alternator kita kendorkan dulu supaya fan beltnya bisa masuk ke dalam, bisa, yang penting bisa cemantol dulu atau menggantung dulu ya, bisa menggantung di bagian jalurnya dulu. Maka kita kendorkan dulu alternatornya atau dinamo ampernya. Oke, sebelum masang kipas radiator kita pasang radiatornya dulu sesuai dengan urutan melepas tadi ya. Jadi kan melepasnya kan kita kipas dulu kemudian radiator, maka masangnya adalah radiator dulu baru kipas. Nah, kipas nanti sebelum kipas kita pasang yang puli yang bawah dulu ya, yang ke AC itu, yang terhubung ke fan belt AC atau kompresor. Ada 4 baut yang mengikat radiator, baut 10. Ya, ini durasinya panjang sekali, saya nggak tahu ada nggak yang nonton sampai full ya, atau mungkin hanya dilewati aja. Ya terserah teman-teman, yang butuhnya yang bagian mana silahkan di skip aja, yang pengen melihatnya yang bagian mana bisa di scroll. Oke, ini kayak tadi aliran saya, yaitu aliran stempet bukan aliran silikon.
aliran grease, aliran gemuk, bukan aliran lem sealer. Kita kasih grease, kemudian kita pasang penjepitnya atau klemnya. Saya ngerjakan ini tidak sehari jadi ya teman-teman, saya berhari-hari. Misalkan hari ini ngerjain apa, capek ya udah berhenti, besok lagi lanjutin berapa jam, kemudian besoknya lagi. Ini saya ngerjain ini kira-kira berapa hari ya, 3 hari kalau nggak salah. Tapi nggak pagi sama sore, tak pagi nggak sama sore nggak ya, cuma ya selonggarnya saya lah. Kita pasang klem, kemudian baut klemnya, kemudian kita kencangkan dengan open plus. Oke, untuk memasang selang yang atas, atau kita pasangi dulu ya apanya, selang bypassnya dulu, sama seperti yang radiator tadi, kita kasih grease atau stampede di colokannya, kemudian kita masukkan selangnya supaya gampang masangnya. Nanti kalau suatu saat kita lepas juga gampang karena kita gunakan stampede sebagai pelicinnya. Sekali lagi saya menganut aliran kalau bisa tanpa silikon, kalau bisa tanpa sealer, kalau memungkinkan. Dan klemnya kita pasang lagi dengan menggunakan tang. Dan pasang kabel sensor temperatur mesin. Pastikan tidak kendor ya, karena kalau kendor nanti bisa tidak mendetek dan itu bahaya karena kita tidak tahu kondisi temperatur mesin. Kita bersihkan pakai kontak cleaner. Kontak cleaner itu adalah untuk membersihkan komponen-komponen elektronik, untuk membersihkan dari debu-debu. Udah, kita pasang. Kemudian kita pasang ini, kita pasang termostat. Sebelumnya sama seperti yang lain, kita kasih grease dulu karena saya adalah penganut aliran tanpa sealer atau tanpa silikon. Kemudian gasketnya juga kita kasih grease, gasket maupun termostatnya kita kasih grease. Nah, ingat lubang yang untuk bleedingnya itu diarahkan di selangnya ya, itu kan untuk buang udara yang terjebak ya, jadi kita arahkan di selangnya. Gasket juga sama, kita kasih grease juga supaya nanti kalau kita melepas itu tidak repot-repot membersihkan area permukaannya. Oke, yang bagian tutup termostatnya juga kita kasih grease. Bagian radiator dikasih grease juga atau stampede atau gemuk. Kita pasang selangnya. Selangnya jangan lupa juga dikasih grease supaya nanti lebih licin ya. Licin kan enak masuknya ya, gampang masuknya. Oke, kita baut. Jangan lupa bautnya juga dibersihkan, dikasih oli maupun dikasih stampede supaya karatnya itu hilang dan tidak mudah berkarat lagi.
Kita kencangkan secukupnya. Oh ya, itu yang selang yang dari cover mesin itu belum saya pasang di filter udara, maksudnya di boxnya filter udara ya. Nah, saya beranggapan kalau itu dipasang nanti bisa mengotori aliran udara. Anggapan saya seperti itu, tapi ternyata kalau posisinya tidak dipasang itu, atau kalau kita menstarter mobil itu bau bensinnya itu menyengat ya, karena kan dia mengeluarkan uap bensin, uap bahan bakar yang tidak terbakar ya, yang selangnya itu. Makanya nanti habis ini saya pasang lagi di selang yang dari tutup mesin itu, saya sambungkan lagi ke box filter. Nah, ini kita kencangkan klemnya di selang yang ke radiator bagian atas. Oke, jangan lupa dibersihkan supaya tidak terlihat banyak oli atau minyak. Ini penampakannya, nah lebih rapi kan dibanding dengan menggunakan sealer. Ini selang bypassnya dan kabel sensor temperaturnya. Nah, ini tanpa sealer kan dilihat rapi, itu tidak belepotan. Oke, sekarang kita lanjut, kita pasang puli untuk kipas, puli untuk alternator, dan puli untuk kompresor. Pertama kita pasang puli krukasnya dulu, ini bawah. Jangan lupa dikasih stempel juga. Nah, kita cangkolkan fan beltnya yang ke alternator, yang menyambung dari alternator ke kipas, kemudian dari kipas ke bawah yang ke mesin, ke puli krukasnya. Nah, sekalian yang kipas dari fan belt dari kompresor kita sambungkan sekalian. Oke, ini udah masang. Kita pasang baut puli crankshaftnya. Ini baut 17 ya, kalau ini saya ingat ini 17, kalau yang di puli yang atas itu saya lupa tadi. Ini kencangan baut pulinya yang crankshaft Proseco adalah 6,5 kg meter. Saya pakai yang bawah, yang batas bawah, sekitar 6,5 kg meter. Nah, caranya sama, kita masukkan gigi 5, jangan lupa rodanya diganjel baik di bagian depan maupun bagian belakang. Kita paskan momennya atau torsinya, yaitu 6,5 kg meter. Ini saya ketemunya nggak kelihatan, kurang lebih juga 6,5 kan. Yang mendekati 6,5 pokoknya, tergantung dari angka yang ada di kunci momennya. Ini setelah dimasukkan gigi 5, kemudian kita ganjel roda-rodanya, roda kendaraannya. Mencapai. Oke, sekarang kita pasang fan belt yang ke alternator. Pasang satu baut dulu ya untuk mengepaskan. Nanti kan kalau satu baut pas, berarti yang baut yang lain juga pas.
yang untuk ke kipas radiatornya. Pasang dulu satu baut kipas radiator. Kita pasang cover kipasnya, bukan dipasang, nanti ditempatkan dulu, nanti bautnya belakangan. Kita pasang kipasnya dulu. Ini masanya harus bareng-bareng ya, tidak bisa satu antara cover kipas dengan kipasnya seperti ini. Kita pasang satu baut dulu. Kalau satu baut pas, berarti yang baut ketiganya pasti pas, tinggal masukkan aja. Ini memang posisinya agak ribet karena sela-selanya itu sedikit ya, diusahakan atau ya dengan usaha yang sabar ya, yang penting kita bisa masukkan bautnya. Dia pintar-pintar memasukkan lah di sela-sela yang sempit. Di 4 baut kita masukkan dulu pakai tangan, kemudian nanti kita kencangkan dengan menggunakan kunci sok ya, kepala kunci soknya, mata kunci soknya. Baru ketika sudah bisa kita kencangkan dengan tangan, baru kita gunakan kunci ring 10 untuk kekencangan final atau terakhir. Ini kita pakai mata kunci sok 10 pakai tangan dulu. Kalau udah kencang pakai tangan, baru nanti kita gunakan kunci ring untuk kekencangan terakhir. Nah ini kita gunakan kunci ring. Nah, untuk mengencangkannya berarti tangan kiri kita menahan kipasnya dan tangan kanan memegang kuncinya, sehingga kita bisa kencangkan. Tangan kiri megang kipas, tangan kanan megang kuncinya. Jangan lupa ya, jumlahnya 4 ya, jangan sampai ada yang longgar. Nah, kalau sudah, kita baut cover atau namanya apa ya, shroud ya, shroud kipas atau pokoknya cover kipas ini. Ada 4 baut. Itu terlihat kompresornya baru ya teman-teman, kompresornya itu Sandan mereknya, Stahl, memang pasang baru kemarin ya, belum sebulan lah. Dan saya pasang sendiri juga. Nah, itu kompresornya ternyata setelah saya pakai waktu mudik kemarin itu ternyata ada bocor, salah satu selang yang bocor, hingga selangnya itu mengeluarkan tetesan oli. Nah, ketika ada tetesan oli berarti bocor, dan itu pasti freonnya keluar semua. Nah, ini saya ganti ya, sudah saya ganti selangnya dan sudah saya isi lagi freon dan tidak bocor lagi. Ya, semoga tidak bocor lagi lah. Ini AC-nya. Nah, kalau sudah, kita kencangkan alternatornya atau dinamo ampernya sehingga kekencangan dari fan belt dinamo ampernya pas lah ya, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kendor. Kalau terlalu kencang nanti bisa merusak bearing water pump, kalau terlalu kendor nanti bisa selip. Nah, secukupnya aja kencangannya.
Oke, sekarang kita coba nyalakan sebentar ya untuk ngetes mesin. Yang penting nyala sebentar. Ini kan belum dikasih air ya radiatornya ya, jadi hanya untuk ngetes nyala enggaknya. Kalau nyala ya udah kita nanti matikan lagi dan kita isi air radiator. Ini masih terbuka, belum diisi air radiatornya. Oke, sudah tidak ada masalah mesinnya, lancar-lancar saja, lancar jaya. Dan kita pasang baut pembuangan air radiatornya atau baut pengurasan. Baut untuk menguras air radiator kita pasang lagi, kemudian kita isi air radiator. Nah, saya pakainya aqua ya, aqua yang botolan ya, bukan yang galon. Sepertinya saya nggak tahu ya aslinya, sepertinya yang air yang botolan ini lebih bagus dari yang galon, sepertinya nggak tahu saya kenyataannya. Ini sekitar butuh tidak sampai 3 botol yang gede, nggak sampai dua lebih, atau kita lihat dulu. Ya nggak nyampe 2 ya, nggak nyampe 2 botol ya. 2 botol yang 1,5 literan. Oke, kita nyalakan mesin. Oh ya, kita pasang dulu untuk penampungan cadangannya. Ternyata ada yang bocor ini. Nah, karena bocor ya saya lepas. Nah, ternyata sudah keropos tutupnya, sehingga saya perlu ganti ya. Ini di ujungnya sudah keropos sehingga mudah bocor. Dan ini kan memang awalnya dikasih sealer tuh karena mungkin karena keropos ini ya, sehingga dikasih sealer. Dan saya belikan yang baru, mereknya Wakasa. Ini harganya 40.000 ya, KW sih ini. Nah, ini ya yang jendolannya di ujungnya itu yang bekasnya tadi udah keropos. Jangan lupa kasih stempel lagi dan kita pasang lagi.
kencangkan secukupnya dengan perasaan. Cuaca gerimis ya, karena ini sore hari, siang sampai pagi sampai siangnya ada kerjaan, dan sehingga sorenya saya kerjaan lagi. Kasih stempel lagi sesuai dengan yang awal tadi, aliran tanpa sealer ya. Selangnya juga kasih stempel juga. Nanti kita bisa buktikan apakah tanpa sealer itu bocor atau tidak. Nanti kita lihat hasilnya. Bener nggak tanpa sealer bisa mencegah kebocoran, atau tanpa sealer itu tetap, atau tidak perlu sealer itu untuk tidak mencegah bocor gitu ya kira-kira. Tidak selalu perlu sealer supaya instalasi tidak bocor. Pasang lagi klemnya. Nah, emang kalau kita bengkel sendiri itu selalu maklumi hal-hal yang tidak terduga ya, seperti ini contohnya, oh ternyata tutup termostatnya rusak. Nah, itu jangan mengeluh, jangan sambat apa ya, jangan mengeluh lah. Itu memang kayak gitu, kalau kita bongkar-bongkar sendiri pasti ada aja hal-hal yang tidak kita kira sebelumnya. Itu harus kita maklumi, harus siap dengan resiko itu. Nah, kita isi lagi, ulangi lagi, tambahi dengan air aqua lagi sampai penuh. Kita starter lagi, kita coba bocor atau enggaknya.
kayaknya sudah tidak ada kebocoran, sehingga sekarang saatnya untuk test drive. Bagaimana hasilnya, apakah overheat atau tidak. Nanti habis ini saya coba jalan di jalan tol maupun di jalan raya yang agak macet lah. Kita lihat airnya seperti apa. Dan ternyata airnya masih bening teman-teman. Ini sangat mengenakan dipandang. Ini tadi saya sudah coba dari Pasteur Soreang lewat jalan tol dan tidak pakai AC, itu di sini posisinya. Jadi tidak pernah lebih dari segini, stabil di sini. Nah, itu adalah posisi tanpa AC dan juga dia di jalan tol, jadi tanpa macet ya, tanpa macet, tanpa AC, lewat jalan tol dari Bandung Soreang, Bandung Kota, Pasteur Soreang itu segini, stabil di sini. Nah, ini tadi berangkat. Nah, sekarang saya coba pakai AC dan jalan di jalan tol, dan nanti kalau semoga ada macet, jadi kita tahu seberapa besar maksimal temperaturnya. Ini posisi jam 8.25, memang pagi ya. Nanti mungkin sampai Bandung sekitar jam 9-an. Kita coba apakah temperaturnya naik sampai setengah atau tidak. Semoga tidak sampai setengah. Oke. Ini tanpa AC ya. Sekarang saya coba nyalakan AC-nya. Ini AC sudah nyala. Oke, saya akan jalan untuk menuju Bandung lagi. Ini jam 8.25 ya tadi ya. 8.25. Oke, saya akan full pakai AC sampai Bandung. AC full nyala. Temperatur masih aman. Kecepatan 60 aja, nggak kencang-kencang. Ini jalan macet, temperatur masih segini-segini aja ya. Tetap. Jadi tidak sampai setengah meskipun pakai AC. Ini kondisi macet di pintu tol Pasteur keluar. Berhasil berarti kita maksudnya saya memperbaikinya berhasil. Temperatur aman meskipun pakai AC, meskipun jalanan macet. Nanti kita lihat sampai di rumah seperti apa temperaturnya, apakah tetap segini. Sekarang jam 8.58. Temperatur masih gini, kondisi masih macet. Di pintu tol keluar Pasteur. Ini sudah sampai rumah, sudah saya matikan ya. Tadi naik sedikit ya, waktu nyala naik sedikit, sekarang sudah saya matikan, tinggal segini. Jadi berhasil memperbaikan dari overheat Suzuki Katana, baik pakai AC maupun tidak pakai AC, stabil di sini. Ini lebih dikit palingnya. Ini lebih sedikit, tidak pernah sampai setengah seperti yang waktu belum saya servis. Nah, sekarang dengan demikian bisa nyaman pakai ini. Nah, sekarang saya kepikiran lagi, mungkin perlu saya tambah ya kayaknya ya. Jadi pengen saya itu
Kan kalau kita pakai AC itu yang extra fan-nya baru nyala, kita on kan baru extra fan nyala. Nah saya pengennya kalau seandainya kita nggak pakai AC, tapi kita bisa mengonkan extra fan. Nah mungkin saya pakai satu rel lagi untuk menghidupkan extra fan tanpa menghidupkan AC. Jadi seandainya nanti AC-nya rusak sehingga tidak bisa aktif, atau kita pengennya tanpa AC tapi mesin tetap dingin, kita bisa tambahkan saklar sehingga meskipun AC tidak kita nyalakan, kita masih bisa menghidupkan extra fan. Nah itu mungkin idenya, baru ide ya, tapi belum saya lakukan. Nah saya kira cukup demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.